Belum lama ini, kita cukup dikejutkan dengan berita terkait 9,9 juta Gen Z menganggur. Dilansir dari detik.com, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan 9,9 juta penduduk berusia 15-25 tahun tidak mengikuti pendidikan, pekerjaan, dan pelatihan alias menganggur. Data survei diambil dalam rentang tahun 2021 sampai 2022. Dari jumlah itu, kondisi menganggur didominasi oleh perempuan muda yakni 5,73 juta orang. Sementara sisanya 4,17 juta adalah laki-laki muda, rentang usia 15-25 tahun. Dari rentang usia tersebut menunjukkan jumlah penduduk tersebut adalah generasi Z atau lebih dikenal dengan Gen Z. Generasi ini adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1997 sampai tahun 2012. Menurut Nuriana Eva dalam buku E-Modul Ekonomi kelas 11, pengertian pengangguran adalah sekelompok orang yang masuk dalam angkatan kerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan maupun sedang mencari pekerjaan, sedangkan angkatan kerja sendiri adalah kategori penduduk yang telah memasuki usia kerja, yaitu 15 hingga 64 tahun. Angkatan kerja termasuk orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan belum memperoleh pekerjaan. Pengangguran merujuk pada orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Dengan demikian, tenaga kerja yang tidak bekerja dapat disebut sebagai pengangguran. Pengangguran muncul ketika jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja atau lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, terjadi surplus atau kelebihan penawaran di pasar tenaga kerja. Merespon hasil survei tersebut, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah buka suara. Ia menegaskan bahwa alasan banyaknya Gen Z yang menganggur saat ini karena mereka dalam usia mencari pekerjaan. Itu biasanya mereka yang lebih banyak menganggur sedang mencari pekerjaan, mereka yang lulus sekolah atau lulus kuliah. 24 tahun itu biasanya sudah lulus S1, kalau 18 tahun lulus SMA atau SMK, ujar Ida, dilansir dari Detik Finance. Masih menurut Ida, pengangguran Gen Z ini didominasi oleh lulusan SMK atau SMA. Kemenaker bersama jajaran pemerintah terkait terus berusaha untuk membantu pihak sekolah, supaya bisa membuat program melatih keterampilan siswa, baik keterampilan dalam suatu bidang pekerjaan ataupun keterampilan dalam berdagang. Sehingga harapannya siswa lulusan SMK bisa memiliki keterampilan khusus untuk melanjutkan ke dunia kerja. Walaupun sekarang kondisi cukup banyak pengangguran di Indonesia, pada dasarnya pengangguran di Indonesia sudah mulai berkurang dari sebelumnya. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki menyebut meski jumlah pengangguran masih tinggi, tetapi Indonesia telah mengalami penurunan setelah pandemi COVID-19 usai. Angka pengangguran turun 0,97%. Di tahun 2023, jumlah pengangguran berada pada angka 22,5%, jadi sebenarnya sudah turun 0,97%. Ini adalah alarm bagi pemerintah, karena salah satu dampak dari pengangguran adalah banyaknya angka kriminalitas. Dikarenakan kebutuhan biaya yang membengkak, sehingga orang tidak berpikir panjang untuk melakukan kriminalitas demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Perlu keseriusan dari pemerintah untuk memberikan solusi terbaik untuk menurunkan pengangguran di Indonesia, dengan memperbanyak jurusan keterampilan di setiap sekolah, atau dengan membuka lapangan pekerjaan baik di kedinasan pemerintah, atau bekerja sama dengan investor untuk membuka lapangan kerja di Indonesia. Kita semua berharap pengangguran di Indonesia segera berkurang, atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga perekonomian masyarakat Indonesia akan segera membaik.